Mas Tri, mekanisme bertemu dengan diri sejati, kembaran kita, sang sumber Roh Kudus seperti apa? Jadi, oke, kembali lagi pada penjelasan saya tentang gelombang pikiran. Jadi, yang namanya Tuhan, gelombang itu ya hanya satu-satunya. Kalau kalian nonton televisi, ini sinyal saluran ABC itu setelah melalui televisi itu baru bisa ketahuan. Sama halnya dengan otak. Otak itu receiver, dia menangkap berbagai sinyal. Tapi apa yang keluar dari otak itu, dari pikiran orang itu, mengikuti frekuensi mana yang dia hubungi atau dia sambungkan. Itu kenapa sering dikatakan Tuhan itu prasangkamu. Jadi mengikuti kondisi batinmu, kemudian seperti apa persepsimu tentang Tuhan itu, akhirnya kenapa banyak versi Tuhan dan orang berebut dengan agamanya masing-masing, kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya mekanisme bertemu dengan diri sejati, sebetulnya secara sederhana, kalau Tuhan itu gelombang, semua adalah aktivitas pikiran, bahkan ketika kalian mimpi pun kalian merasa ada, bisa pergi kemana-mana meskipun tubuhnya tertidur. Jadi itu yang dikatakan sensasi. Artinya kalau Tuhan itu gelombang, bagaimana kamu bertemu? Kalau kamu mati, kamu jadi gelombang, kembali menjadi energi. Dan dalam riset mereka yang melakukan penyelidikan pada NDE, Near Death Experience, peristiwa mati suri itu, bahkan dari sampel yang dikatakan tidak hanya 1-2 ya, bisa disimpulkan bahwa kesadaran itu tidak terletak di otak, tidak terletak di tubuh. Jadi itu kenapa orang yang sempat mati aktivitas tubuhnya pun masih merasa sadar. Oke? Artinya kalau mau bertemu ya kamu kembali menjadi gelombang. Salah satu gejala kamu kembali menjadi gelombang itu kamu proses melalui meditasi. Bagaimana kamu terjaga dalam kondisi tubuhmu tertidur. Sama pula PR-nya ketika kamu mimpi tapi sadar. Nah, cuma bahasa di level fisik itu berbeda juga dengan bahasa atau bagaimana kita mendapatkan informasinya ketika kita dalam eksistensi kita sebagai gelombang. Itu sebabnya saya lebih banyak memperjelas tentang mendayagunakan intuisi, karena intuisi itu kompleks. Bagaimana menangkap pesannya itu tidak ada rumus bakunya, karena semuanya seperti kesan, rasa, seolah-olah, sepertinya. Jadi mekanismenya ya menidurkan tubuhmu, tapi tetap menjaga kesadaranmu, dan setelah itu membaca pesan intuisi, dan ini butuh proses yang panjang. Secara sederhana mekanismenya seperti itu, mau dengan ritual apapun, dari agama apapun, tapi prinsipnya sama. Jadi kan ada di ritual agama tentu yang harus puasa ya. Puasa itu kan kamu berupaya mengalahkan tubuhmu, menidurkan, menonaktifkan aktivitas-aktivitas tertentu supaya kamu punya lebih banyak kontrol. Ada yang mengulang mantra atau doa yang berulang-ulang, wirid dan sebagainya, itu supaya kamu trance. Oke, kalau kamu mendengarkan musik jedak-jeduk itu kan lama-lama juga terbawa. Nah, prinsip kerjanya semacam itu.